Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nurhanisa, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kemaritiman dengan dosen pengampu Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Blue Economy. Sebagian teman-teman sudah mengetahui Blue Economy dan juga sudah mengetahui Green Economy. Di sini saya hanya sedikit menyampaikan materi tentang Blue Economy. Ada 4 yang saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama itu ada pengertian dan manfaat Blue Economy. Yang kedua itu ada strategi Blue Economy. Yang ketiga ada dampak Blue Economy. Dan yang terakhir itu ada perbedaan Blue Economy dengan Green Economy. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui apa itu Blue Economy dan Green Economy. Baik, next kita lanjut. Masuk pada pembahasan yang pertama, mungkin yaitu tentang pengertian dan manfaat Blue Economy. Nah, apa itu Blue Economy? Istilah Blue Economy atau ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunther Pauli dalam bukunya yang berjudul The Blue Economy 10 Years, 100 Innovation, 100 Million Jobs. Dan beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu, Presiden Jokowi pernah berpidato dengan menyebut, beliau mengatakan, dari informasi yang saya peroleh, potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia adalah 1,2 triliun US dollar atau sama dengan 15.600 triliun per tahun. Diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang. Dan beliau mengartikan Blue Economy itu sebagai konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berpusat di laut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem laut itu sendiri. Program ekonomi maritim yang digalakkan oleh Presiden Jokowi ini merupakan salah satu perwujudannya. Blue Economy menjadikan laut sebagai kekuatan untuk mewujudkan keamanan nasional, mewujudkan kemandirian ekonomi, dan peningkatan sumber daya maritim. Ide ini telah dimunculkan oleh Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Conference on Sustainable Development pada tahun 2012 silam. Tantangan terbesarnya adalah memberantas kejahatan pencurian ikan, perampokan, bahkan pembajakan. Indonesia mengalami kerugian mencapai 3 miliar US dollar atau sama dengan 42 triliun per tahun akibat pencurian ikan. Adapun mayoritas kasus pembajakan di laut ternyata tidak terjadi di laut lepas, tetapi di area dekat dengan pelabuhan. Persentase pembajakan di dekat pelabuhan ini mencapai 65% dari keseluruhan pembajakan di tahun 2012 dan meningkat menjadi 82% di tahun 2015. Next, lantas apa manfaat dari konsep Blue Economy itu? Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala saat berbicara di hadapan peserta forum WOS atau World Ocean Summit pada tahun 2017 yang digelar di Nusa Dua, Bali pada tanggal 22 sampai 24 Februari pada tahun 2017. Beliau mengatakan untuk bisa meningkat Blue Economy ini guna untuk bisa meningkatkan jumlah PDB dari sektor kemaritiman. Indonesia harus mencari celah sebaik dan sebijak mungkin dengan konsep Blue Economy ini. Selain itu, Blue Economy juga bermanfaat untuk memuat nilai bagaimana menghargai karakteristik sosial dan budaya unik dari masyarakat yang terhubung ke laut. Yusuf Kala optimis sektor kemaritiman dengan Blue Economy ini bisa menyumbang pendapatan lebih besar lagi. Nah, itulah sekilas pengetahuan kita mengenai apa itu Blue Economy dan apa itu manfaat Blue Economy.
Next, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang strategi blue economy. Ada 4 strategi Indonesia menuju ekonomi biru. Yang pertama itu adalah peningkatan dan pengelolaan aset laut dan pesisir, seperti perikanan. Ada 4 usulan strategi Indonesia untuk menuju blue economy. Yang pertama itu ada peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir, seperti perikanan, mangrove, dan terumbu karang. Indonesia telah mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan sebagai struktur bagi pengambilan keputusan penting terkait tingkat panen untuk sektor perikanan. Secara konseptual, sistem ini baik, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan rencana pengelolaan untuk mencegah berkurangnya stok ikan, termasuk memastikan batas panen yang jelas berdasarkan sains dan data yang memadai. Nah, strategi yang kedua itu mobilisasi insentif dan investasi. Artinya, peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar dalam pengumpulan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah diperlukan untuk mengelola dampak lingkungan terhadap daerah pesisir, meningkatkan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta melindungi destinasi wisata dari kerusakan. Artinya, investasi ini dibutuhkan akan sangat besar, tetapi pengalaman di tingkat global menunjukkan bahwa potensi imbal hasil yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur seperti ini sangat tinggi. Nah, strategi yang ketiga itu ada sistem yang lebih baik untuk pengumpulan data dan pemantauan data. Artinya, bentang laut Indonesia yang kompleks membutuhkan adanya sistem informasi terperinci dan tepat waktu bagi pengelolaan perikanan, ekosistem, dan dampak dari kegiatan manusia. Dibutuhkan perluasan cakupan survei untuk mengumpulkan informasi stok dan panen bagi spesies tertentu, seiring dengan percepatan peluncuran sistem pemantauan dan pelaporan elektronik. Nah, strategi yang terakhir itu ada mengembangkan kembali dengan lebih biru setelah pandemi COVID-19. Artinya terdapat peluang untuk menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi jangka pendek pasca COVID-19 dengan kebutuhan jangka panjang di sektor kelautan. Sistem pengelolaan kunci seperti rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan perikanan dapat diuji dan diterapkan saat ini ketika tekanan sedang berkurang. Konteks tersebut juga memberikan pemerintah waktu untuk mengatasi berbagai tantangan. Lanjut, kita masuk ke pada materi yang ketiga, yaitu tentang dampak blue economy. Ada tiga dampak dari blue economy itu sendiri. Yang pertama itu dilihat dari dampak pada industri aquaculture skala kecil, menengah maupun besar. Nah, pada industri aquaculture skala kecil, menengah maupun besar, limbah yang mencemari perairan berasal dari bahan organik sisa pakan ikan, penggunaan obat-obat untuk mengobati penyakit ikan, dan penggunaan bahan kimia lainnya seperti disinfektan untuk mentreatment media budidaya ikan sebelum digunakan untuk kegiatan budidaya. Dampak yang kedua itu berdampak pada industri penangkapan dan pengolahan hasil perikanan. Pada industri penangkapan dan pengolahan hasil perikanan, limbah dapat muncul akibat penggunaan bahan-bahan tambahan dalam meningkatkan nilai atau value added dari produk ikan. Segala limbah yang muncul baik dalam industri perikanan budidaya, perikanan tangkap, maupun pengolahan selama ini kurang begitu diperhatikan oleh para pelaku usaha. Nah, dampak yang terakhir itu berdampak pada kegiatan budidaya ikan. Pada kegiatan budidaya ikan ini, CBIB atau cara budidaya ikan yang baik merupakan standar yang ditetapkan bagi para pembudidaya ikan untuk menjamin proses budidaya,
Kualitas ikan, hasil budidaya, dan output limbah dari kegiatan budidaya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Secara internasional, untuk kegiatan budidaya yang baik, budidaya ikan yang baik, ada beberapa standar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi internasional, seperti Lembaga Sertifikasi Global Aquaculture Alliance atau GAA, yang mana standar yang ditetapkan oleh lembaga ini harus dipenuhi apabila ikan hasil budidaya akan dibeli oleh konsumen tujuan. Nah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai tentang perbedaan blue economy dan green economy. Nah, sebelum kita masuk pada perbedaan paradigmatik antara ekonomi hijau dengan ekonomi biru, di sini saya sedikit menjelaskan apa persamaan dan perbedaan dari ekonomi hijau dan ekonomi biru. Antara ekonomi hijau dan ekonomi biru lebih banyak kesamaannya dibandingkan perbedaan. Ekonomi biru atau blue economy adalah bagian inti ekonomi hijau. Hal itu diungkapkannya dalam KTT Rio Plus 20 di Brazil. Pada keduanya itu berbicara soal keberlanjutan dan sangat peduli kepada lingkungan. Awalnya orang mengira ekonomi biru adalah wujud dari ekonomi hijau di sektor kelautan dan perikanan. Namun ternyata ada perbedaan mendasar meski keduanya bicara soal keberlanjutan. Pada ekonomi biru atau blue economy, masalah lingkungan diatasi dengan mendesain pembangunan sebagaimana ekosistem bekerja. Jadi bisa disebut bahwa pemikiran ekonomi biru diatasi dengan lebih lengkap. Nah, sebelum masuk pada perbedaan ekonomi biru dan ekonomi hijau, saya sedikit menjelaskan ekonomi hijau versus ekonomi biru atau blue economy versus green economy. Antara ekonomi hijau dan ekonomi biru lebih banyak kesamaannya dibandingkan perbedaan. Blue economy adalah bagian integral dari ekonomi hijau. Hal itu diungkapkannya dalam KTT Rio Plus 20 di Brazil. Keduanya bicara soal keberlanjutan dan sangat peduli kepada lingkungan. Awalnya orang mengira ekonomi biru adalah wujud ekonomi hijau di sektor kelautan dan perikanan. Namun ternyata ada perbedaan mendasar meski keduanya bicara soal keberlanjutan. Pada ekonomi biru atau blue economy, masalah lingkungan diatasi dengan mendesain pembangunan sebagaimana ekosistem bekerja. Jadi bisa disebut bahwa pemikiran ekonomi biru lebih melengkapi kekurangan pada ekonomi hijau. Ekonomi biru lebih fokus kepada sumber daya perairan, penciptaan lapangan kerja, dan lebih peduli pula pada pengentasan kemiskinan. Nah, kita masuk pada perbedaan paradigmatik antara green economy dan blue economy. Nah, dilihat di sini telah saya paparkan PPT-nya. Teman-teman bisa melihatnya. Di sini ekonomi biru atau blue economy ini, konsep blue economy diinisiasi pertama kali oleh Gunther Pauli sejak 30 tahun lalu dan menjadi isu pokok dalam Expo Mei sampai dengan Agustus tahun 2012 di Yeosu, Korea Selatan dengan tema The Living Ocean and Coast. Sedangkan ekonomi hijau atau green economy, ide ini lahir pada pertemuan di Rio tahun 1992, lalu dilanjutkan di Johannesburg tahun 2002 dan terakhir pertemuan Rio Plus 20 Juni 2012 di Rio. Nah, perbedaannya bisa kita lihat dari buku Ekonomi Biru ini, buku Gunther Pauli dengan judul The Blue Economy 10 Years, 100 Innovation and 100 Million Jobs. Sedangkan ekonomi hijau atau green economy, dokumen pentingnya adalah The Transition to a Green Economy, Benefits, Challenge, and Risk Rise from a sustainable development perspective.
sorry ya. Selanjutnya kita lihat perbedaannya dari bagian dari ekonomi. Jika ekonomi biru merupakan bagian dari ekonomi hijau, tidak bertentangan, sedangkan ekonomi hijau lebih komprehensif. Selanjutnya perbedaannya, kalau ekonomi biru lebih holistik atau produk turunan diambil dari limbah produk sebelumnya. Setiap sisa dan emisi dari satu sistem adalah input untuk sistem yang lain. Sedangkan ekonomi hijau, perhatian utama pada ekosistem bumi dan pengentasan kemiskinan. Dan masih banyak lagi perbedaannya. Bisa kalian lihat di PPT latar belakang saya. Karena saya tidak bisa menyebutkan semuanya, kita ambil yang pentingnya saja ya. Kesimpulannya, pemerintah kita langsung merespon ide ini sehingga Presiden SBY melontarkan bahwa pendekatan pembangunan Indonesia adalah pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-green. Cirinya dengan memasang target 7% pertumbuhan ekonomi nasional, juga target menurunkan 26% emisi rumah kaca pada tahun 2020. Kalimantan Timur misalnya telah menyatakan menerima konsep ekonomi hijau pada tahun 2009 dalam strategi Low Carbon Growth Strategy atau LCHS dalam kerangka konsep pertumbuhan hijau Green Growth. Sementara ekonomi biru adalah relates to the aspect of the oceans and coast in sustainable development and poverty eradication. Dasarnya adalah fakta bahwa laut melingkup 71% permukaan bumi yang mengandung sumber daya yang sangat kaya berupa repository of marine life, sea-based food, sea-embedded minerals, and coral reefs. The ocean equivalent to the tropical rainforest. Bla bla bla. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembahasan kali ini. Semoga teman-teman semua lebih sedikit lebih mengetahui apa itu blue economy dan apa perbedaan blue economy dengan green economy. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian kata-kata maupun PPT-nya. Terlebih terkurang saya mohon maaf karena yang salah datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.